Salam Timnas. Baru-baru ini STY telah memanggil 30 pemain untuk mengikuti TC Timnas U20 di Jakarta sejak 1 Februari dalam menghadapi event kejuaraan Piala Asia U20 yang berlangsung pada 1-18 Maret 2023 dan juga sebagai persiapan awal untuk Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Indonesia pada Mei 2023. Pemanggilan pemain ini rupanya tidak berkenan bagi pelatih Persija yaitu Thomas Doll, dengan alasan bahwa pemanggilan ini merugikan tim yang sedang dalam jalur perebutan juara Liga 1. Perang kata-kata pun akhirnya tak terhindarkan, saling berbalas satir satu sama lain yang semakin memperkeruh keadaan. Di dalam video ini, tim analisa Timnas akan mencoba memberikan solusi yang seharusnya dapat diterapkan oleh pelatih Timnas, pelatih klub Liga, serta PSSI dalam mempersiapkan Timnas dalam suatu event kejuaraan, agar kedepannya hal-hal yang tiada guna ini tidak terulang kembali. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai dengan solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, selaraskan standar kualitas pemain. Biasanya pemain-pemain yang dipilih ke Timnas adalah pemain-pemain dengan sederet standar kualitas di atas rata-rata pemain bola di liga setempat. Di Liga Indonesia, standar kualitas ini sangat jarang diterapkan, kecuali oleh beberapa tim kuat yang ditukangi pelatih dengan kurikulum vitae yang mentereng. Beberapa standar yang biasa diterapkan semisal VO max, massa otot, kelincahan, passing akurasi, shooting power and akurasi, tactical understanding, competitive mentality, dan lain-lain. Untuk mempermudah seorang pelatih Timnas mendapatkan pemain yang berkualitas, maka perlu dilakukan komunikasi yang intens antara pelatih Timnas dengan pelatih-pelatih klub lokal, sehingga pemain-pemain yang dipanggil sudah mempunyai standar kualitas yang diinginkan pelatih Timnas. Komunikasi antar pelatih-pelatih ini telah kami bahas panjang lebar di video sebelumnya. Silahkan tonton kembali bagi yang belum sempat. Yang kedua, komunikasikan filosofi gaya bermain Timnas. Seorang pelatih pasti mempunyai gaya bermain yang disenangi dan sering diterapkan. Begitupun STY selaku pelatih Timnas. Hal ini harus juga disosialisasikan kepada pelatih-pelatih klub. Bukan artinya pelatih klub harus menerapkan gaya permainan yang sama dengan Timnas, namun pelatih klub nantinya bisa menandai mana pemain yang bakal cocok dengan skema bermain di Timnas. Lagi-lagi, ini akan berkaitan dengan sebagus mana pelatih Timnas dapat berkomunikasi dengan pelatih klub. Beberapa gaya bermain dalam sepak bola seperti tiki-taka atau bermain bola-bola pendek dan penguasaan lapangan tengah. Long ball seperti kick and rush-nya Inggris, direct football seperti negara-negara Eropa Timur, total football yang diterapkan Belanda, ataupun taktik parkir bus dengan counter attack seperti gaya bermain tim Jose Mourinho dan lain sebagainya. Yang ketiga, rekomendasi dari pelatih liga. Dengan komunikasi yang intens antara pelatih Timnas dengan pelatih-pelatih klub, maka diharapkan pelatih-pelatih klub ini dapat secara aktif untuk merekomendasikan pemain-pemain yang sesuai dengan kriteria Timnas dan cara bermain Timnas, yang pada akhirnya akan mempersingkat waktu pemilihan pemain dan juga akan berdampak pada waktu persiapan Timnas. Rekomendasi ini bukan pula suatu keharusan dari pelatih Timnas untuk menerimanya secara langsung. Mungkin pelatih Timnas mempunyai pertimbangan non-teknis untuk pemain tersebut. Hal ini tentu bukan masalah, asal sebagian besar pemain yang dipanggil sudah sesuai dengan rekomendasi pelatih liga tersebut. Yang keempat, turunkan ego pelatih. Dari semua solusi yang kami berikan, mungkin ini solusi yang terberat yang harus dilakukan oleh pelatih Timnas ataupun pelatih klub lokal, yaitu ego pelatih. Dalam kasus STY versus Thomas Doll, STY punya catatan mentereng sebagai ex-pelatih Piala Dunia Korea Selatan. Di lain pihak, Thomas Doll punya catatan mentereng juga dalam membesut klub-klub besar di Liga Jerman. Untung saja Luis Mia nggak ikut-ikutan berseberangan dengan STY. Untuk menengahi hal tersebut, maka ketum PSSI akan diuji kualitas kepemimpinannya, bagaimana mendamaikan ataupun menurunkan ego pelatih-pelatih yang berseberangan ini. Karena
Jika dibiarkan, maka yang rugi adalah persepakbolaan tanah air. Keempat langkah tersebut mungkin tidak dilakukan di negara-negara dengan industri sepak bola yang sudah mapan. Namun ini Indonesia, Bung. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa persepakbolaan kita jauh tertinggal dari negara-negara lain yang sudah mapan. TC jangka panjang adalah suatu cara pelatih timnas untuk memadu padankan beragam kualitas pemain yang ada di liga agar menjadi kekuatan yang besar. Namun di sisi lain, TC jangka panjang akan merugikan klub yang menaungi pemain tersebut. Dengan keempat solusi tersebut, diharapkan TC tidak dilakukan lagi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga klub juga tidak akan merasa keberatan melepas pemain-pemainnya. Di sisi lain pun, pelatih timnas diuntungkan dengan kualitas pemain-pemain timnas yang mungkin sudah mendekati keinginannya, tinggal dipoles dalam sedikit waktu, maka akan siap untuk bertanding di suatu event kejuaraan internasional. Mudah-mudahan masukan ini dapat didengar oleh semua pelatih dan petinggi persepakbolaan nasional, sehingga tidak akan ada lagi friksi di antara pelatih timnas dan pelatih-pelatih klub. Dan yang paling penting, semoga pemain-pemain yang terpilih pun sudah sesuai dan dapat memberikan performa yang moncer. Semoga bermanfaat. Jika video ini dapat memberikan pencerahan dan sudut pandang yang baru, kami akan sangat berterima kasih jika Timnas Lovers dapat membantu channel kami tumbuh dengan like, share, comment, and subscribe.